masker. Berarti di situ dia. Di situ berarti. Itu mah. Udah disebutin mah. Spotlight everyone. Host. Enggak sih. Yang mau sini spotlight. Karet. Siapa nih masuk lagi? Halo, Mbak Nuni. Ini kami masuk kantahnya tuh. Mangkok nggak? Mulai ya? Yuk. Oke. Izin share screen. Ngacu. Aku nggak bisa share screen. Iya. Kasih dia. Kasih saya. Ngedek. Mana tuh? Analis SDM bagian. Yang mana? Siapa tuh? Siapa ini? Kok ada analis SDM? Itu Bu Agung Dini? Enggak. Jadi siapa nih? Ada penyelundup masuk satu. Siapa itu? Bu Agung. Analis Kabupaten Gianyar ini siapa? Masuk Gianyar. Ibu yang undang? Terima aja. Enggak. Ibu yang undang? Hah? Ibu yang undang? Ibu yang aja ya? Yang host. Masker ya? Mut ah. Mota. Aku nggak bisa share screen nih. Ya nih, belum dingin ngadain. Buat nih.
Hai. Kedengeran nggak? Udah? Udah? Dengeran? Udah? 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 Ya. Dengeran nggak? Enggak, ini murah, handsetnya bisa. Udah? Halo, denger nggak? Dengar jelas nggak suaranya? Oke. Selamat sore teman-teman SDM yang ikut bergabung. Di sini kami dari Kantah Klungkung mau belajar, karena kebetulan besok kita akan menyusun SKP khusus untuk JF. Jadi sekarang teman-teman saya di Klungkung belajar dulu untuk bagaimana menurunkan intermediate outcome menjadi SKP. Setelah itu keterkaitan SKP dengan angka kredit. Mohon izin share screen. Oke, baik. Nah, di sini kebetulan Kantor Pertanahan Klungkung sudah menyusun intermediate outcome seperti ini. Intermediate outcome yang kita lihat di sini, kita langsung praktek aja. Intermediate outcome misalnya, kita mengambil contoh pekerjaan yang ada di JF Penata Pertanahan, di mana di sini yang kita gunakan untuk percobaan itu adalah JF Penata Pertanahan dari Pak Wartana ya. Mana sih Pak Wartana nih? Hilang. Oh ini. Pak Wartana. Nah, Pak Wartana ini adalah JF Penata Pertanahan yang ada di seksi P2. Nah, pekerjaan yang akan kita tuangkan ke dalam SKP itu adalah mengambil pekerjaan yang ada dari atasan langsungnya. Atasan langsungnya di mana di sini adalah kasih 3, sehingga dalam intermediate outcome-nya kita ambil pekerjaan yang ada di seksi 3. Di seksi 3 itu ada 3 jenis kegiatan. Ada IP4T, aset reform, dan akses reform. Kebetulan Pak Wartana ini dia mengambil pekerjaan untuk aset reform dan akses reform, sehingga pekerjaan yang diintervensi itu dari kasihnya itu adalah ini. Ini seksi 3 ya.
Sebentar. Tak ini aja. Biar enggak. Oke. Ini misalnya, kita ambil ini dulu. Dari kasih P2 itu punya rencana kinerja berupa dokumen hak atas tanah objek reforma agraria berdasarkan data dan informasi spasial wilayah siap ditandatangan pimpinan. Nah, kasih P2 itu punya rencana kinerja yang seperti ini, di mana dia harus memiliki dokumen yang sudah siap untuk ditandatangani oleh pimpinan. Rencana kerja pada kasih 2 ini kita masukkan ke dalam rencana kinerja atasan di SKP JF yang bersangkutan. Setelah itu kita buka lagi intermediate outcome-nya, kita cari JF yang bersangkutan, dia punya rencana kerja apa di bawah rencana kerja atasannya. Dia punya 2 rencana kerja. Rencana kerja ini kita masukkan ke dalam rencana kinerja yang bersangkutan. Di sini. Telaah dokumen luas tanah yang diredis. Ini sama kan? Telaah dokumen luas tanah yang diredis. Yang ini pertama. Yang kedua itu telaah dokumen proses redis. Kita masukkan di rencana kerja yang kedua. Dengan jenis rencana kerja atasan langsung 1. Ini sama. Cuman setelah dia turun ke JF yang bersangkutan, dipecah menjadi 2 rencana kerja. Dengan 1 jenis rencana kerja dari atasan langsungnya. Sampai di situ bisa dipahami? Ngerti nggak? Jadi satu rencana kerja atasan langsung bisa melahirkan 2 rencana kerja yang bersangkutan. Ngerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Selain ini, Pak Wartana itu punya pekerjaan apa lagi sih? Punya rencana kerja apa lagi sih ditetapkan oleh atasannya? Kita lihat lagi. Dia ternyata punya lagi 1. Telaah dokumen kepala keluarga penerima akses reforma agraria. Ini diturunkan juga dari rencana kerja atasan langsungnya. Rencana kerja atasan langsung yang ini juga dipindahkan ke SKP yang bersangkutan. Sama juga prosesnya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan itu adalah pejabat fungsional, jika dikaitkan dengan angka kredit, misalnya belum mencukupi angka kreditnya dalam 1 tahun, itu bisa mengintervensi pekerjaan dari seksi lain. Yang mana yang diintervensi? Misalnya, Pak Dewartana ini dia kan ikut PTSL, ke PTSL tuh, ikut PTSL, berarti yang diintervensi itu adalah pekerjaan yang ada di seksi 2. Kita lihat lagi, di seksi 2 dia ada pekerjaan apa? Ternyata di seksi 2 dia ada pekerjaan ini. Khusus untuk PTSL, itu mengintervensi pekerjaan yang berbunyi dokumen pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik berdasarkan NSPK siap ditetapkan. Pekerjaan kasih 2 diintervensi dipindahkan ke rencana kerja atasan langsung yang bersangkutan. Sampai di situ ngerti? Ngerti? Setelah itu, Mengerti. oke.
Selanjutnya, untuk Pak Dewardana, rencana kerjanya apa? Nah, ini yang menjadi rencana kerja dia. Telaah dokumen permohonan bidang tanah dan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang akan menjadi rencana kerja yang bersangkutan. Yang ini juga dipindahkan ke SKP yang bersangkutan. Selanjutnya dilihat lagi, dia ada terlibat pekerjaan apa lagi selain PTSL. Nah, Pak Dewardana juga ikut pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilihat lagi, yang mana yang mau diintervensi. Pekerjaan yang diintervensi itu adalah pekerjaan kasihnya. Kasih pengadaan tanah dilihat lagi. Yang mana sih pekerjaan pengadaan tanah? Yang ini. Dokumen ketersediaan tanah bagi pembangunan sesuai SPK siap dibahas pimpinan. Yang ini dipindahkan ke rencana kerja SKP yang bersangkutan. Sama juga seperti itu. Rencana SKP yang bersangkutan dipindahin juga. Kuncinya di sini adalah teman-teman itu harus memahami intermediate outcome-nya dulu. Kalau intermediate outcome sudah oke, intermediate outcome, apa yang tercantum dalam intermediate outcome itu bisa diturunkan langsung ke SKP. Selanjutnya, untuk menentukan indikator. Indikator kinerja individu itu bisa ditentukan dengan satuan kuantitas cukup kalau kita menggunakan satu aspek saja, aspek kuantitas saja, jumlahnya, banyaknya yang bisa kita kerjakan. Kita mengabaikan aspek kualitas dan biaya. Misalnya di sini kita buat persentase luasan tanah yang diredis. Misalnya seperti itu. Kita buat indikator kinerja individunya seperti itu. Kita harus menggunakan kata persentase. Kenapa? Karena target di atasan itu, target atasan langsungnya pun juga berupa persentase. Jadi secara otomatis di breakdown ke bawah dia menggunakan kata persentase. Ini sama ke bawahnya seperti itu. Di sini juga sama persentase redis distribusi tanah objek reform. Sama seperti itu. Nah, setelah ini jadi, kita akan pindah ke keterkaitan AK. Sampai di sini teman-teman udah bisa paham belum? Dah? Udah, bro? Oke? Stop share dulu ya. Kita pindah. Pakai contoh SKP-nya Pak Gusti Suryadi aja ya. Tadi ini udah buat nih. Tapi AK-nya belum Nggak jadi deh. Pakai AK-ku aja. Kok punya aku nggak ada? Ntar masih buka, sabar. Laptopku lelah, no. Oh, udah terbuka ternyata. Oke. Ini prosesnya sama seperti tadi ya, teman-teman ya. Bagaimana menentukan rencana kerja? Rencana kerja dapatnya dari mana? Rencana kerja atasan langsung ambilnya dari mana? Rencana kerja kita ambilnya dari mana? Dari intermediate outcome. Nah, indikator kinerja kita yang menentukan sendiri. Bagaimana cara kita, bagaimana strategi kita, cara kita untuk memenuhi rencana kerja yang ada di sini. Setelah itu, nah misalnya seperti ini. Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dan ketatausahaan. Ini, indikator ini bisa berubah menjadi banyak butir kegiatan sesuai dengan masing-masing
masing-masing JF, permen JF yang mengatur. Bagaimana caranya mencari keterkaitannya seperti ini. Ini dilihat, ini adalah rencana kerja. Rencana kerja yang mana yang akan dipindahkan? Rencana kerja yang akan dipindahkan adalah, kita ambil dari sini, telaah administrasi, kita ambil dari sini. Rencana kerja kita dipindahkan ke form angka kredit. Ini, di sini. Nah, keterkaitan rencana kerja ini dicari butir kegiatannya. Yang mana terkait? Telaah administrasi kepegawaian dalam rangka menunjang IP ASN secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini kira-kira mengcover butir kegiatan yang mana? Ini yang harus dicari. Misalnya seperti SDM, ini menyusun dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai. Kenapa bisa kita katakan bahwa menyusun SKP itu punya keterkaitan dengan IPASN? Karena SKP itu adalah salah satu penunjang dari 4 dimensi yang dimiliki oleh IPASN. Salah satunya itu adalah penilaian kinerja. Maka dari itu ini terkait. Selanjutnya perencanaan kinerja ASN. Ini terkait dengan IPASN. Monitoring juga terkait dengan ASN. Tunjangan kinerja juga terkait dengan IPASN. Karena di situ termasuk dalam pelayanan manajemen ASN. Mengelola sistem informasi terkait seluruh administrasi kepegawaian yang kita lakukan itu terkait dengan butir kegiatan ini, terkait dengan rencana kegiatan ini. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, lanjut. Selain rencana kerja ini, ada nggak lagi yang memiliki keterkaitan? Kita lihat. Nah, di sini. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukan. Kenapa bisa muncul rencana kinerja ini? Seandainya teman-teman di dalam tahun anggaran ada pekerjaan yang mendadak dibebankan pada teman-teman yang sama sekali tidak tercantum dalam SKP, tetapi pekerjaan yang teman-teman lakukan itu ternyata bernilai angka kredit. Di sini teman-teman bisa tambahkan yang bertindak sebagai rencana kinerja atasan adalah bunyinya seperti ini. Ini di luar dari intermediate outcome. Di luar dari intermediate outcome, terlaksananya direktif pimpinan sesuai target yang ditentukan. Yang menjadi rencana kerja kita juga bisa sama, diturunkan langsung turunan begitu saja. Nah, yang menjadi indikator kinerjanya berbunyi seperti ini. Persentase pemenuhan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukan. Rencana kerja ini akan masuk ke dalam angka kredit, form angka kredit. Bunyinya seperti ini, terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukan. Butir kegiatan yang terkait adalah ini. Kebetulan kemarin aku kan dapat sebagai pendamping nyusun SKP. Ini bisa diklaim karena kebetulan ini bernilai angka kreditnya ada. Jadi ini ingin saya klaim, ingin aku nilaikan, dan ini harus dicantumkan di sini. Oke, yang menjadi rencana kerjanya ini, yang menjadi butir kegiatannya ini. Karena ini terjadi, pekerjaan ini terjadi di tengah-tengah tahun anggaran, yang sama sekali tidak terencana, yang sama sekali tidak masuk dalam rencana SKP. Maka dari itu dia masuk seperti ini. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Begitu juga hal ini diperlakukan pada JF yang lain. Misalnya, dalam tengah-tengah tahun anggaran, ada salah satu JF dibebankan rangkap koordinator. Bisa dimasukkan ke dalam SKP apabila pekerjaan itu memang bernilai angka kredit. Caranya seperti ini. Caranya sama seperti ini.
Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditentukan. Ini akan muncul apabila JF yang bersangkutan itu dibebankan pekerjaan di tengah-tengah tahun anggaran yang sama sekali di awal itu belum masuk dalam rencana SKP. Oke. Untuk menentukan target, kembali melalui dialog kinerja. Untuk sumber data, atasan yang tahu, ditanya lagi oleh yang bersangkutan tanya ini apa sih sebenarnya pekerjaan ini, apa sih sumber datanya, pekerjaan ini, apa sumber datanya, itu hanya yang bersangkutan tahu dengan atasannya. Nah, untuk kinerja tambahan itu yang bertindak sebagai rencana kinerja atasan, ya berbunyi seperti ini. Terlaksananya rencana aksi inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi dalam perjanjian kinerja. Kenapa bunyinya seperti ini? Karena kinerja tambahan itu kan biasanya dituangkan dalam SK kepala kantor misalnya. SK kepala kantor itu dibentuk karena apa? Karena itu adalah salah satu rencana aksi yang dilakukan oleh seorang kepala kantor untuk mencapai visi dan misi organisasinya. Maka dari itu dibentuklah SKKK. Itu ditambahkan pada kinerja tambahan apabila pekerjaan itu di luar dari tugas utama jabatan. Bisa dipahami? Pekerjaan tambahan itu akan dinilaikan, akan dicantumkan apabila pekerjaan tambahan itu benar-benar di luar dan tidak ada keterkaitan dengan tugas utama jabatan. Misalnya, saya sebagai SDM, ditunjuk sebagai sekretaris tim tugas gugus COVID. Pekerjaan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugas utama saya sebagai SDM. Boleh diakui sebagai tugas tambahan. Kedua, pengelola tim medsos. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas saya sebagai SDM, tetapi saya dibebankan sebagai koordinator umum. Boleh dinilaikan atau dicantumkan dalam tugas tambahan. Pokoknya yang penting tugas tambahan itu sama sekali tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungannya dengan tugas utama kita sebagai SDM atau tugas utama jabatan kita. Sebagai apa? Sebagai SDM, sebagai penata pertanahan, sebagai penata kadastral, itu tidak ada kaitannya, itu boleh dimasukkan dalam tugas tambahan. Cara menuangkannya ke dalam SKP seperti ini. Oke. Untuk form angka kredit, bisa dilihat di sini kode butir kegiatan, di sini butir kegiatannya, di sini satuan angka kredit, di sini jumlah output kegiatan, jenis output kegiatan berupa apa, apakah dia dokumen, apakah dia laporan, apakah dia data, apakah dia peta. Bisa disesuaikan dari permennya masing-masing. Di sini total angka kredit. Total angka kredit, yang paling bawah itu jumlah angka kredit. Teman-teman, kalau ini sudah oke, bisa dilihat bahwa dalam waktu 6 bulan untuk SKP periode 2, teman-teman sudah bisa mengumpulkan angka kredit sebanyak ini. Oke. Setelah ini, teman-teman tahu, bisa dilanjutkan jika teman-teman ingin menghitung berapa sih angka kredit saya nanti yang akan diklaim dalam 1 tahun, bisa dilihat di integrasi angka kredit. Nah, jumlah angka kredit dari periode 1 bisa diambil dari SKP teman-teman pada SKP periode 1, Januari sampai Juni. Dihitung jumlah AK-nya.
Berapa jumlah angka kredit di periode 1 sekian. Jumlah SKP teman-teman, pencapaian realisasi SKP teman-teman berapa di periode 1? Dicantumkan di sini. Jumlah SKP ini dipersentasekan menjadi seperti ini, lalu dikalikan. Jumlah angka kredit, jumlah target angka kredit, dikalikan persentase jumlah SKP, dapatlah ini. Dapatlah jumlah angka kredit berdasarkan capaian SKP. Inilah yang disebut bahwa kita JF integrasi dan konversi. Jadi angka kredit itu dihitung dari capaian realisasi SKP. Berdasarkan realisasi SKP. Misalnya teman-teman nih dapat segini nih. Setelah dikalikan dengan SKP, jumlah AK yang didapat bisa naik. Nah, tergantung sekarang. Kalau jumlah SKP-nya dia tinggi, angka kreditnya juga bisa tinggi. Kalau jumlah SKP itu rendah, angka kredit juga bisa menjadi rendah. Walaupun target teman-teman itu tinggi. Karena nilai SKP, nilai realisasi SKP terakhir itu sangat berpengaruh. Ini untuk periode 1. Untuk periode 2, nah untuk periode 2, target SKP teman-teman, target angka kredit teman-teman itu ini. Untuk periode 2, target angka kreditnya ini, jumlah realisasi SKP teman-teman ini setelah dihitung, misalnya ini, dipersentasekan lalu dikalikan. Dapatlah ini. Bagaimana cara menghitung jumlah totalnya? Tinggal ditambah aja. Periode 1 ditambah dengan periode 2. Dapatnya segini. Kenapa bisa dapat 22,337? Besar sekali, sedangkan SKP, sedangkan angka kredit yang diperbolehkan hanya sebatas 18,75 untuk jenjang pertama. Angka ini 22,33 ini artinya pada saat teman-teman mengajukan penilaian angka kredit, secara otomatis jika evidennya itu memenuhi syarat, teman-teman itu diberikan angka kredit full 18,75. Apabila misalnya jumlah total angka kredit ini kurang dari 18,75, secara otomatis angka kredit nanti yang akan keluar atau PAK-nya keluar itu akan di bawah dari 18,75. Makanya di sini teman-teman lebih baik dibesarin aja deh lagi dikit biar lebih dari 18,75 biar nanti saat mengklaimkan angka kredit itu kita bisa dapat full gitu. Jadi perhitungan total angka kredit yang akan dinilaikan itu di luar dari nilai perilaku. Di luar dari nilai perilaku. Nilai perilaku nggak ikut, yang dihitung hanya realisasi SKP aja. Oke. Sampai di situ. Teman-teman ada pertanyaan mungkin? Teman-teman dari kantor lain ada mau nanya nggak? Apa nggak ngerti? Tidak ngerti, Bu. Apa nih ngomong siapa nih ngomong? Bukan tajam Rana masih bingung, Bu. Ya ampun, lagi di jalan kali. Ibu sih bikin sumpah pulang kerja. Ya sambil jalan, Bu, saya dengerin, Bu. Tangkap radio dah aku nih pas ini. Udah sampai di situ aja dulu, bisa diterima penjelasannya, bisa lumayan dipahami nggak?
Intinya teman-teman tahu gambarannya aja dulu. Nanti selanjutnya kan bisa personal atau lewat grup aja. Dari AK. Ya, saya bingung Bu, nyari angkanya Bu. Kan udah di penurunan intermediate outcome ke SKP ini kan udah dapet nih kerja atasan, kerjaan kita udah dapet. Habis itu setelah mau dipindah ke AK, ke file AK-nya itu loh, integrasi AK-nya itu. Itu nggak ngerti? Ya kan mau milih kegiatannya itu kita nggak tahu. Ya kategori yang mau dimasukkan ke dalam kerjaannya itu. Oke. Ini mau pakai contoh SKP ku apa? Contoh SKP di teknis. SKP ku udah ada sih. Kalau bisa yang kamu ngerti aja ya, yang lengkap. Kalau lengkap kan pasti gampang ngerti. Aku nggak punya soalnya ini perencanaan, butir kegiatan perencanaan nggak punya. Oke. Soalnya ini ya. Aku share screen lagi. Untuk cari keterkaitan mangka kredit. Ini misalnya ya. Aku hapus deh nih. Nih. Dari sini misalnya, rencana kerja. Rencana kerja ini diambil dari ini SKP. Diambil dari sini. Oke. Sudah? Rencana kerja ini kira-kira dia dapat mengcover pekerjaan apa sih? Kita lihat dulu di sini. Kita harus buka butir kegiatan yang ada di permen. Jadi besok kalau dampingin nyusun SKP sama angka kredit, dia harus punya butir kegiatannya dulu, dia harus bawa dulu, baru kamu bisa mengarahkan. Oke? Nah, ini caranya nyari kayak gini. Kita ambil misalnya pekerjaan menyusun analisis beban kerja. Inilah bilang. Harus memilih butir pekerjaan yang ada di ahli pertama atau muda. Oke, nggak boleh lebih dari itu. Maksimal dia mengambil ahli muda. Oke, udah. Pertama atau muda, itu aja, nggak boleh lebih. Rencana kerja ini, dia akan mengcover butir ini. Karena ini kan administrasi kepegawaian nih. Administrasi kepegawaian itu menyangkut apa aja sih? Suruh milih dia besok di sini. Pangkat jabatan misalnya. Administrasi kepegawaian kan? Pangkat jabatan. Pangkat jabatan ini di copy, masukkan ke sini. Kode kegiatan kamu ambil dari sini. Nih. Ini kode kegiatan. Oke, angka kredit kamu ambil juga dari butir. Nih. Dah. Jumlah outputnya yang tahu itu yang bersangkutan. Misalnya kayak aku nih, untuk naik pangkat berapa kok? 5 kan? Yang periode 2. 5.
Naik pangkat 5 orang. Jenis dokumennya, kamu lihat di sini lagi. Nah, ini kan dokumen yang diminta. Dokumen yang dimasukkan. Udah? Ngerti? Udah. Kayak gitu caranya. Intinya dia harus bawa butir kegiatannya dulu. Langsung angka kredit 80%-nya, Bu. Enggak. Langsung angka kredit 80%-nya yang dicantumkan. Kalau misalnya dia mengambil pekerjaan ahli muda, langsung angka kredit 80%-nya. Jadi kalau misalnya besok ada JF yang ngambil pekerjaan ahli muda. Misalnya nih, ini kan ahli muda nih. Jadi angka kreditnya itu tidak full, dia 0,4. 0,4 ini harus dikalikan dulu 80%. Ya, aturannya begitu. Karena dia mengambil pekerjaan satu jenjang di atas jenjang jabatannya dia. Kan jabatan kita semua di sini kan pertama tuh. Jadi harusnya kan dia ngambil pertama aja. Tapi aturan membolehkan dia mengambil pekerjaan satu level di atas level jabatannya. Berarti hanya boleh sampai di muda aja. Tetapi angka kreditnya hanya diakui 80%. Ngerti? Oke. Jadi besok kalau misalnya ada JF yang ngambil pekerjaan muda, angka kreditnya yang dimasukkan ke form AK ini adalah angka kredit yang 80%. Dah. Apa lagi? Di butirnya ada kelihatan, di belakangnya kelihatan. Di butirnya sama kok, butirnya nanti kelihatan sama seperti ini semua. Dah. Oke. Teman-teman dari kantor lain. Kenapa Mbak Yani? Masih di mute. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Udah ngerti ya pokoknya ya? Oke, besok praktek. Kita sekarang pulang dulu. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Sampai jumpa. Sore Bu, terima kasih. Makasih Bu. Atas Yuk. pencerahannya. Bye.